warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Siapa ingin dunia haruslah mencari ilmu. Siapa ingin akhirat haruslah mencari ilmu. Siapa ingin dunia haruslah mencari ilmu. Siapa ingin akhirat haruslah mencari ilmu. Ingin dunia akhirat harus mencari ilmu. Ingin dunia akhirat harus mencari ilmu. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Jangan merasa hilang karena tak punya harta. Mulianya manusia karena iman dan takwa. Jangan merasa hilang karena tak punya harta. Mulianya manusia karena iman dan takwa. Jangan kau sia-sia nikmat umur yang kau punya. Jangan terlena dalam dosa. As-salatu ala nabi asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Jangan merasa aman karena dosa yang dilakukan. Tetaplah tersimpan dalam buku catatan. Jangan merasa aman dari dosa yang dilakukan. Tetaplah tersimpan dalam buku catatan. Ayo kita bertaubat sebelum kita sekarang. Ayo berhenti berbuat perbuatan maksiat. As-salatu ala nabi asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli musri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, sebelum saya melanjut ya Bu, ini ada Ibu Anissa kurang sehat ya? Ya. Semoga diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Zabi tadi namanya yang ini Bapak Haji Teh Uun, semoga diberikan keturunan ya Bu, yang soleh dan solihah ya Bu, dan selalu diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ibtalana babal khair wa babal barakah wa babal salamah wa babal maghfirah wa babal jannah wa babal ni'mah wa babal sihah wa babal sihah wa babal sihah wa babal quwwah wa babal quwwah wa babal quwwah wa babal rizqi wa babal rizqi wa babal rizqi wa babal ilmi wa babal ilmi wa babal ilmi ya barijal ham ya kashifal gham ya barijal ham ya kashifal gham ya barijal ham ya kashifal gham wa ya dabbal bala ya Allah wa ya dabbal bala ya Rahman wa ya dabbal bala ya Rahim wa ya dabbal bala ya Arhamar Rahimin. Da'wahu bi subhanakallahumma wa tayyatu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan segala hajatnya Ibu, yang sakit semoga Allah sembuhkan, Allah ketemukan obatnya Ibu, Allah berikan rasa sabar dan tawakal sehingga sakitnya jadi pengukur dosa dan mengangkat derajatnya, dan Ibu pun selalu diberikan keturunan Ibu yang soleh dan solehah, buah hatinya biar nambah ya Bu, karena termasuk rezeki juga Ibu, pelanjut cerita, penerus cita-cita anak teh ya Bu, insya Allah lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut pelajaran kita sekarang belajar fikih ya. Alhamdulillah kemarin sudah membahas ya Bu dari hal-hal bab taharahnya yang membatalkan wudu ya Bu, syarat-syarat wudu ya Bu, segala macam sunah-sunah wudunya, barang yang najis ya Bu, dan benda-benda yang najis harus kita bersihkan dengan cara ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah ya Bu. Kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ya Bu, pekerjaan atau larangan yang Bu, yang dilarang dalam kita punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil
kecil yaitu kita tidak punya wudhu. Ya Bu, kalau hadas besar berarti kita lagi junub, wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Bu, sesungguhnya Allah Maha menyukai ya Bu orang-orang yang mensucikan diri, wa yuhibbul mutatahhirin, dan selalu Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Dalam hal-hal yang dilarang kalau kita lagi hadas kecil ya Bu, tidak punya wudhu ya Bu, maka kita dilarang Bu sholat ya Bu, karena kalau sholat syarat sahnya harus punya wudhu ya Bu, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitupun dalam melakukan sujud Bu, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan ada juga yang namanya khutbah Jumat, itu harus pakai wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya Bu, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang hamba ya Bu dari kalian apabila kalian berhadas hingga kalian berwudu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi syarat sahnya sholat ya Bu, kita harus berwudu ya Bu, baik sujud tilawah ya Bu, misalnya ibu lagi baca Quran kan pakai wudu ya Bu ya, atau misalnya sujud syukur, ibu dapat hadiah nih ya Bu ya, dapat kejutan, saking girangnya kita sujud ya Bu, sujud syukur ya Bu. Kalau ibu baca sujud tilawah, ibu bacanya apa? Sujud tilawah, lempengan ada ayat-ayat sajadah tuh ya Bu, kita sujud baik dalam kita di luar sholat maupun dalam posisi sholat. Apa bacanya Bu? Sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca, baru dengar apa itu? Itu namanya sujud tilawah ya Bu. Nanti saya kopiin, saya tulisin ya Bu, tapi jangan jiro mulu. Habis ngaji ditaruh, ngaji diamalkan ya Bu, agar ilmunya bermanfaat. Atau minimal kalau ibu nggak baca itu Pak Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya Bu. Itu baik dalam posisi sujud syukur ya Bu. Ibu apa Bu? Baca sujud syukur apa Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Bu, atau doanya Nabi di pas lapangan kita, umurnya di sini udah 40 tahun atau lebih. udah 2 kali lipat dari 40 di sini, subhanallah. Berarti kalau kayak saya ini umur 40 ya Bu, ibu 40, baca tuh Bapak Bu di surat Al-Ahqaf ya Bu. Ibu surat Al-Ahqaf ayat 15, buka Qur'annya Ibu, catat Ibu, mirip tuh depannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu fi dzurriyyati wa adkhilni bi rahmatika fi wa adkhilni fi dzurriyyati. Coba lihat Bu ya Bu, fi dzurriyyati pada sini birahmatika bi ibadika shalihin, itu mah
yang surat An-Naml ya Bu, itu yang dibaca oleh Nabi Sulaiman ya Bu. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15, An-Naml-nya ayat 19. Biar ada kaweannya tuh Bu. Ibu biar nyari sendiri ya. Ya, biar buka Quran. An-Naml, Ibu. Ayat 19. Sama Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Bu. Biar nanti tambah ilmu, biar tambah amal, ya Bu. Tambah iman. Ya, Bu. Makin kuat tuh tanda syukur kita kepada Allah, dan selalu kita bisa jaga wudunya. Kalau misalnya kita mau sujud, punya wudu dulu, jangan iya sih. Kan kalau ada orang saking kiranya Bu, kan kalau kayak pemain bola tuh ya saking itu langsung sujud ya Bu. Ya kalau dia punya wudu sih nggak apa-apa ya Bu. Tapi sujudnya harus ada kiblat, jangan mana-mana baik ya Bu. Yang namanya sujud mah harus ada kiblat. Terus yang keduanya, kalau kita nggak punya wudu, ya Bu, kalau kita punya adas kecil, ya Bu, kayak kentut tuh, ya lempengan kita tawaf berhenti, ya Bu. Maka kalau kita punya adas kecil, tawaf kita berhenti, baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib atau tawaf yang fardunya tuh, atau tawaf ifadah, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Rawahu Hakim. Tawaf itu adalah sholat Bu. Jadi kalau kita tawaf sunnah itu pas lempengan kita masuk Masjidil Haram ya Bu, pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid Bu, langsung tawaf masuk langsung tawaf ya Bu. Ya, makanya kita dari hotel ya Bu udah punya wudu. Kalau kita misalnya namanya suka kebablasan di jalan langsung keluar wudu lagi tuh ya Bu, sebelum tawaf kita wudu di situ ya Bu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tawaf itu adalah sholat ya Bu. At-tawafu sholatun, tawaf itu sholat. Illa anallaha ahalla fihil kalam, hanya Allah yang menghalalkan sewaktu kita bertawaf ya Bu, untuk bercakap-cakap. Jadi pas lempengan sholat tawaf juga sama kayak waktu kita sholat, jangan ngobrol ya Bu ya. Maka barang siapa yang berkata-kata ya Bu, yang ngobrol ya Bu, apa jadi kata, hendaklah ia tidak berkata selain melakukan perkataan yang baik. Minimal itu nggak bisa apa-apa Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bosan baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya Bu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kata-katanya ya Bu, kata-kata yang disukai Allah ya Bu. Jangan apa kayak dikata badan orang bau ngomong badannya bau aku jangan. Jangan ngomong apa baik Bu, bentar kita ketemu apa aja bau aja Bu ya Bu. Karena kita merasa diri kita banyak dosa, banyak kotoran ya Bu. Kita juga kotoran berjalan. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita hirup ya Bu, bau apa jangan ngomong perkataan sia-sia. Udah kita udah ketahuan ada bau-bau yang gak sedap, ya udah itu bagian kita, berarti hidup kita masih normal Bu. Alhamdulillah. Coba waktu kita penyakit apa tuh kemarin tuh, corona kan, hidup kita ada yang kagak ngaku, katanya gak bawa apa-apa, itu kan jadi penyakit Bu. Jadi pas lempengan ada yang kurang menyenangkan dari pandangan ya Bu, baik dari penciuman apapun, jangan diomong ya Bu ya. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Ya udah, nikmatin aja udah. Jangan kan Bu, kita kan sama orang-orang masya Allah Arab-Arab sono kan, kita tuh seketek
keteknya, ya Bu. Apalagi kalau orang tinggi banget, kadang-kadang saya suka sepusarnya, bisa seketeknya, bisa sepusarnya. Ada orang kan 2 meteran, ya Bu, lebih dari 2 meter, masya Allah. Oh, jadi kan kalau pas perpangan tawaf tuh nggak kayak di Masjid Nabawi Bu, perempuan sama laki bisa. Kalau tawaf campur semua, mau laki mau perempuan nyampur ya Bu. Tapi lempangan kita tadi ya Bu, hadas kecil, udah langsung keluar tuh ya Bu. Dari kita melakukan tawaf ya Bu, langsung ambil wudhu, nanti diterusin lagi kurang berapa tuh kita batalnya, misalnya di waktu kita putaran keempat ya udah, berarti kita tambah 3 ya Bu. Jangan ulang lagi dari awal ya Bu, kita nungguin ada nenek kemana ya Bu, mau taunya dia dari ulang lagi, agak nyampe kentut lagi, ulang lagi kan. Ya Bu. Tapi emang Bu ada yang sifatnya jadi penyakit ya Bu. Emang yang kentut itu nggak bisa ditahan, maksudnya itu menjadi penyakit ya Bu. Ada yang dimak Bu ya Bu, memangnya dikit-dikit berat, susah kesian Bu ya. Kayak darah istihadah tuh ya Bu. Darah istihadah itu darah penyakit ya Bu. Kalau misalnya kita ada penyakit kayak begitu, tetap sholat, tetap tawaf, asal darahnya disumpah ya Bu. Yang ketiganya ya Bu, pekerjaan yang dilarang dalam kita punya hadas kecil, yaitu menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran ya Bu. Ini Al-Qurannya yang asli, benar-benar tulisan Arab semua ya Bu, kecuali kalau ada terjemah. Tuh kalau ada terjemah kan itu udah ada Latinnya ya Bu. Ini benar-benar mushaf yang asli ya Bu. Itu nggak boleh kita sentuh tuh ya, kalau kita lagi nggak punya wudhu, atau misalnya dalam posisi kebakaran, tenggelam misalnya ya Bu. Nah itu wajib tuh kita selamatkan Al-Quran ya. Kayak kemarin ada kejadian pesantren apa tuh ya, yang longsor apa. Nah kita selamatkan tuh Al-Quran walaupun kita nggak punya wudhu ya Bu, wajib ya Bu. Jangan saya emang nggak punya wudhu, atau terus itu Bu, kesian ya Bu. Maksudnya itu kan kitab kalamullah ya Bu. Maka kita selamatkan ya Bu. Kalau terjadi memangnya terpaksa kebakaran atau tenggelam atau kayak kemarin kena gempa ya Bu, atau longsor ya Bu, maka wajib kita selamatkan tuh Al-Quran ya, walaupun kita lagi nggak punya wudhu. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Bakrin bin Muhammad, dari Abu Bakrin bin Muhammad, An Nabi SAW, sungguhnya Nabi SAW bersabda, Kataba ila ahli Yamani, telah datang kepadanya seorang penduduk Yaman, kitaban wa kana fihi, dalam surat itu beliau menyebutkan kalimat la yamassul Qur'an illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci, berarti orang yang punya wudhu ya Bu. Sebagaimana ulama pendapat bahwa tidak ada halangan bagi orang yang berhadas kecil untuk menyentuh Al-Quran disebabkan tadi tuh ya Bu. Karena apa Bu? Karena ada sesuatu hal yang perlu kita selamatkan, kebakaran, tenggelam, kena gempa ya Bu. Ada Al-Quran di situ, maka kita selamatkan Al-Quran walaupun kita belum punya wudhu. Tapi kalau kita dalam posisi aman-aman kayak begini, jangan disentuh tuh kalau kita nggak punya wudhu. Yang selanjutnya adalah tadi yang hadas kecil ya Bu ya, yang harus punya wudhu. Dan ini hadas besar, junub, berarti harus mandi. Hal-hal yang dilarang lempengan kita lagi junub apa Bu? Kalau junub lagi haid ya Bu, kita lagi nifas ya Bu, wiladah, atau lagi apa Bu, kita junub ya Bu, belum mandi ya Bu, habis campur suami istri, maka diharamkan baginya melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Makanya buru-buru mandi tuh. Kalau kita udah selesai haidnya, udah selesai junubnya, jangan diengke-engke ya Bu. Atau misalnya pas kita bercampur suami istri nih ya Bu,
terus subuh nih, maka harus disegerakan tuh. Walaupun misalnya kesiangan subuhnya harus buru-buru mandi, jangan dilanjut ya Bu. Maka itu jadi Bu, nanti kena kiparatnya Bu kalau kita melanjutkan itu. Tapi kalau misalnya kita buru-buru ya Bu untuk mandi, maka itu puasa kita lanjut. Jadi bukannya kita pas kira habis begitu kesiangan terus subuhnya kesiangan puasanya batal ya Bu, puasanya lanjut, mandinya langsung diteruskan mandinya ya Bu. Jadi misalnya subuh kesiangan ya Bu, Ibu habis bertaruh tuh malamnya ya Bu, kecapean ya Bu, subuhnya kesiangan ya Bu, malam udah niat kertem, niat puasa tuh Bu, udah sahur ya Bu, habis sahur kebablasan tidur lagi ya Bu, maka langsung buru-buru mandi, puasanya lanjut ya Bu. Jangan udah tanggung gua enggak itu jadi dosa ya Bu ya. Yang keduanya adalah apa Bu? Hal-hal yang dilarang dalam kita junub, nggak boleh tawaf Bu. Sama itu tadi ya, pasti kalau misalnya kita nggak punya wudhu terus apalagi junub, nggak boleh tawaf. Yang ketiganya menyentuh atau membawa, mengangkat ya Bu, mushaf. Yang keempatnya membaca nih, kalau kita lagi junub, lagi haid ya Bu, nggak boleh baca Quran. Kalau niatnya baca Quran ya Bu, itu tidak dibolehkan ya Bu. La yaqra'ul dunubu wala haidu syai'an minal Quran. Rawahu Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tidak boleh bagi orang yang junub atau orang yang haid membaca Al-Quran ya Bu, kecuali niatnya zikir. Nih kayak saya lagi haid, di sini udah galim nih ya Bu, baca yasinnya, tabaroknya ya Bu, baca rohmannya, itu kan jadi wiridan tuh ya. Dan niat zikir sebelum pengajian, niat zikir, jangan niat baca Quran, niat baca Quran ya Bu. Terus yang kelimanya ya Bu, kalau kita lagi junub tidak boleh berhenti di dalam masjid ya Bu, kecuali ada perlu tidak selewatan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junaban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ya Bu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau orang mabuk nggak boleh sholat, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Berarti sampai saat sadar ya Bu, dia tersadarkan, langsung buru-buru mandi ya Bu, dan langsung sholat. Sedangkan kamu dalam keadaan junub pun, kecuali sekedar hanya berlalu saja lewat ya Bu, hingga kamu mandi. La uhillu masjida li haidi wala junubi. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang haid, yang tidak pula bagi orang-orang yang junub. Jadi diharamkan sama Rasulullah ya Bu ya. Jadi hal-hal dalam kita berhadas, haid atau nifas ya Bu, tidak boleh ada di dalam masjid, tidak boleh berdiam di masjid. Jangan kebalik ya Bu, lagi nggak halangan pengen ke masjid, pengen ngaji, giliran kecuali di emperan ya Bu, jadi di lataran tuh boleh Bu sambil ngedengerin ya pengajian rutin misalnya Bu. Jangan jadi alasan ya Bu, kita nggak ngaji teh gitu ya, saya lagi halangan, padahal bisa tuh ngedengerin di pinggiran di pinggiran masjid kalau memangnya itu tempat pengajiannya di masjid. Makanya bagusnya sih kalau kita perempuan ya Bu, ngajinya jangan di dalamnya ya Bu, karena takutnya ada yang bagusnya sih di pelatarannya ya Bu, kayak gini di samping gitu kan ya. Udah mama semua, udah nenek-nenek semua, udah gak head lagi.
Nah, terus juga kita kalau haid dan nifas, ya Bu, dalam keadaan hadas, ya Bu, kita tidak puasa. Tuh, enaknya rusuhnya tuh perempuan kayak begitu Bu, udah nggak sholat, nggak puasa dalam keadaan haid atau nifas, ya Bu. Itu apa Bu? Itu nilai plus juga karena maaf dalam posisi kita junub, haid, ya Bu, nifas, itu posisi hormon kita lagi Bu, lagi deres-deresnya, dan otak kita nih maksudnya kurang transfusi, ya Bu, cairan untuk ke otaknya, ya Bu, maka kita dikeluarkan dari darah kotor, ya Bu. Kita kan sering tensi, emosi, ya Bu. Ya Bu, maka tuh Allah keluarkan kotoran dari darah kotor tiap bulannya, ya Bu. Makanya kalau orang lagi haid tuh kadang-kadang suka Bu, tensinya agak tinggi. Ya Bu. Nah, makanya disunahkan nanti kalau udah bersih banyak sujud, ya Bu, karena transfusi darah otak tuh posisi lempengan habis sujud, ya Bu, normal lagi tuh. Makanya buru-buru pas kita udah bersih, buru-buru mandi. Dan posisi kita lagi haid kan, kita lagi lemes, ya Bu. Masya Allah, kita nggak dibolehin puasa tuh enak Bu, jadi umat Islam tuh, dan sesuai, ya Bu, apa yang udah diskenariokan sama Allah nih tubuh kita, beda dengan laki-laki. Dan hebatnya kita perempuan Bu, kan kita alhamdulillah, ya Bu, kosakata kita, ya Bu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa Bu, 20.000 kata sehari Bu, dibanding laki-laki cuma 7.000. Tapi hebatnya kita dikasih 20.000 kata ini jangan disia-siakan, harus jadi manfaat. Kenapa Bu? Kita ada rahim, ya Bu, karena Allah mendidik kita, mendesain kita, ya Bu, menciptakan kita ini agar menjadi manusia yang jadi tarbiyah, menjadi pendidik. Makanya disebut apa Bu? Madrasah pertama adalah ibu, madrasatul ula, ya Bu. Kita ini seorang pendidik, ya Bu, tadi tarbiyah dari kosakata yang begitu banyak 20.000 tuh jangan buat ngomel doang Bu. Jangan buat ngerumpi doang, ya Bu. Jangan buat ngegunjing aja Bu. Jadikan itu sebagai kosakata kita, sebagai tarbiyah. Makanya kita harus jadi pendakwah, ya Bu. Ngajarin anak, ngajarin cucu, kata ibu, ngajarin apalagi udah buyut ibu ya. Subhanallah, ya Bu, yang udah pernah punya buyut tuh Bu. Jadi pendakwah, jadi pentarbiyah, dan jadi apa Bu? Sebagai konsultan kita tuh, sebagai orang yang bisa menjelaskan sesuatu kepada anak, kepada suami, ya Bu, kepada cucu ibu, ya Bu. Jadi makanya seorang ibu tuh orang yang bisa ngomong, ya Bu, yang bisa berkomunikasi, harus bisa menjelaskan sesuatu, ya Bu. Jangan sampai sebelum kita apa-apa udah pakai Bu, udah pakai emosi. Makanya harus ada tabayun. Makanya tabayun tadi penjelasan. Ini kenapa nih anak misal, ya Bu, ada yang iri sama kakaknya atau suka ngejailin adiknya, ya Bu. Nah itu sebagai kita pentarbiyah, sebagai pendakwah kita kepada anak-anak kita juga harus sebagai konsultan untuk menjelaskan ke anak-anak kita agar Bu sama-sama saling asah, saling asuh, saling asih, ya Bu. Subhanallah. Beda dengan laki-laki, ya Bu. Kalau laki-laki otak kanannya dia pakai apa dia? Hanya fokus sama satu pekerjaan. Beda dengan kita mah multi talenta. Oh, iya, semua dipegang nih dalam satu waktu bisa 4 pekerjaan kalau perempuan. Bu, kupingnya ngedengar, ya Bu. Matanya dia lebar, walaupun kesini lihat, ke samping kanan dia, Bu. Beda dengan laki-laki hanya satu fokus penglihatan, Bu. Dan perempuan itu misalnya
yang satu ngegoreng-goreng, yang satu lagi bisa mencet, pantatnya juga bisa menutup pintu Bu kalau perempuan. Ya Bu, iya nggak? Itu perempuan tuh bisa berapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu beda dengan laki-laki, hanya satu pekerjaan. Tapi fokus kalau laki-laki bisa. Kalau perempuan kan bisa masak. Kalau laki-laki bisa masak bisa jadi chef, ya Bu. Kalau laki-laki bisa jahit, ngedesain, ya Bu, bisa jadi desainer, ya Bu. Nah, itu laki-laki. Nah, kalau misalnya pekerjaannya yang sifatnya perlu merias-rias dulu misalnya itu laki-laki bisa tuh Bu. Dia fokus dan lebih jago, ya Bu, karena lebih fokus, beda dengan perempuan. Maka itu Bu, Allah bisa karena biasa. Maka masuk ya Bu, kalau misalnya kita nanti tahu ada hal-hal yang dilarang dalam hadas kecil maupun hadas besar, jadi kita mawas diri. Oh, ini pas lempangan kita lagi haid, ada cucu atau mantu atau siapa ya Bu, jangan berada di dalam masjid ya Bu. Jangan lagi haid pengen baca Quran. Tapi Bu, misalnya ibu punya anak, punya cucu ya Bu, punya mantu yang memangnya dia tahfiz Quran, lagi belajar menghafal Quran, misal dalam posisi haid, maka niat murojaahnya untuk mengulang-ulang ya Bu hafalan Qurannya, niatin itu sebagai zikir ya Bu, sebagai zikir, jangan sebagai kita baca Quran ya Bu. Mudah-mudahan hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini ya Bu, kita bisa memahami dari hal-hal yang dilarang dalam hadas kecil maupun hadas besar ya Bu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, bisa menghadiri lagi ya Bu untuk pekan depan ya Bu. Sama kita Bu, sholat tasbih, insya Allah kita diberikan panjang umur ya Bu, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, waghfir ya karim, waghfir ya rahim, ya arhamar rahimin ya rahman, ya arhamar rahimin ya rahman, ya arhamar rahimin ya rahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya